Teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke dalam sesi simulasi soal ya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan latihan soal itu untuk P3K ya, kompetensi teknis. Untuk jabatannya adalah pengelola umum operasional. Nah, ini sudah masuk di bagian ke-8 ya, atau part 8. Nah, dalam part 8 ini nanti teman-teman akan ada sebanyak 35 soal yang akan kita simulasikan. Nah, soal-soal yang akan kita simulasikan itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB gitu ya. Jadi soal-soal yang disusun itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Nah, untuk pengelola umum operasional ini teman-teman, itu kualifikasi pendidikannya adalah untuk SD dan SMP sederajat ya. Nah, jadi kualifikasi pendidikannya untuk ini. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan gitu ya. Nah, ini kisi-kisinya teman-teman atau materi pokok yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB ya untuk pengelola umum operasional tahun 2024. Jadi ada 7 teman-teman. Ya, ada 7 materi pokok. Nah, soal-soal yang kita susun itu sesuai dengan 7 materi ini gitu ya. Oke, kita nggak berlama-lama, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Yang pertama, manakah metode paling tepat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok perlengkapan kebersihan? A. Melakukan audit dan pencatatan inventaris secara berkala. B. Mengajukan anggaran maksimal setiap tahun. C. Membeli dalam jumlah besar untuk persediaan jangka panjang. D. Menggunakan sistem lelang untuk pengadaan rutin. Atau E. Mengandalkan pemasok tunggal untuk pengiriman berkelanjutan. Jawaban yang benar itu adalah yang kita lihat teman-teman, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, audit dan pencatatan inventaris itu membantu mengontrol penggunaan perlengkapan kebersihan dan mencegah kelebihan atau kekurangan stok ya. Jadi yang benar itu yang A. Jadi melakukan audit dan pencatatan inventaris secara berkala. Selanjutnya, keputusan pengadaan perlengkapan kebersihan di kantor pemerintahan harus didasarkan pada A. Kebutuhan operasional kantor yang terukur dan terencana. B. Preferensi pimpinan terhadap merek tertentu. C. Penawaran dari pemasok dengan harga terendah tanpa mempertimbangkan kualitas. D. Tren perlengkapan yang digunakan oleh kantor lain. Atau E. Usulan dari pegawai yang paling sering menggunakan perlengkapan tersebut. Jawabannya adalah kita lihat, yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, pengadaan harus berbasis kebutuhan operasional yang terencana agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi ya. Jadi jawabannya yang A, yaitu kebutuhan operasional kantor yang terukur dan terencana. Selanjutnya, salah satu indikator efektivitas pengelolaan perlengkapan kebersihan adalah A. Tidak adanya keluhan dari pegawai mengenai kebersihan kantor. B. Meningkatnya jumlah perlengkapan yang tersedia setiap tahun. C. Pengurangan anggaran perlengkapan kebersihan setiap tahun. D. Tidak adanya sisa anggaran dalam pengadaan perlengkapan. E. Pemakaian perlengkapan kebersihan sesuai dengan kebutuhan tanpa pemborosan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan, efektivitas pengelolaan tercapai jika perlengkapan yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan tanpa pemborosan atau kekurangan ya. Jadi yang benar itu yang E ya teman-teman. Jadi pemakaian perlengkapan kebersihan sesuai dengan kebutuhan tanpa pemborosan. Selanjutnya,
Salah satu tantangan dalam perencanaan pengadaan perlengkapan kebersihan adalah fluktuasi kebutuhan di kantor. Apa solusi terbaik untuk mengatasi tantangan ini? A. Meningkatkan stok perlengkapan kebersihan sebanyak mungkin untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan. B. Menyusun sistem monitoring penggunaan secara berkala dan melakukan pemesanan fleksibel sesuai tren kebutuhan. C. Menggunakan anggaran tambahan setiap kali ada peningkatan kebutuhan mendadak. D. Menjalin kontrak dengan satu pemasok tetap tanpa evaluasi tahunan. Atau E. Mengurangi pembelian perlengkapan kebersihan untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Dengan sistem monitoring berkala, pengelola umum dapat menyesuaikan pengadaan secara fleksibel, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta tetap sesuai anggaran. Nah, jadi yang benar itu yang B, teman-teman. Menyusun sistem monitoring penggunaan secara berkala dan melakukan pemesanan fleksibel sesuai dengan tren kebutuhan. Selanjutnya, dalam menyusun usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan, pengelola umum wajib memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Apa risiko utama jika spesifikasi tidak diperhatikan? A. Kualitas barang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan standar operasional. B. Barang bisa tetap digunakan tanpa kendala meskipun spesifikasinya berbeda. C. Harga barang menjadi lebih murah tetapi tetap berkualitas tinggi. D. Tidak ada dampak signifikan terhadap efektivitas kebersihan kantor. Atau E. Mempermudah pengelola umum dalam proses lelang pengadaan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu teman-teman, jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Jika spesifikasi teknis diabaikan, barang yang dibeli bisa tidak sesuai standar operasional, menyebabkan efektivitas pembersihan berkurang dan potensi pemborosan anggaran ya. Jadi jawabannya yang A, kualitas barang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan standar operasional. Selanjutnya, pengelola umum harus memperhatikan faktor ergonomis dalam pembersihan ruangan kantor. Mengapa ini penting? A. Untuk mengurangi resiko cedera akibat penggunaan alat kebersihan yang tidak sesuai. B. Agar pembersihan ruangan lebih cepat selesai tanpa memperhatikan kesehatan petugas. C. Supaya anggaran untuk peralatan ergonomis bisa dikurangi. D. Agar meja dan kursi pegawai selalu terlihat rapi tanpa mempertimbangkan kenyamanan mereka. Atau E. Untuk memastikan semua alat kebersihan memiliki desain modern. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya. Ergonomi dalam pembersihan penting untuk mencegah cedera, baik bagi pegawai maupun petugas kebersihan, terutama dalam penggunaan alat yang berulang. Ya, jadi jawabannya yang A, untuk mengurangi resiko cedera akibat penggunaan alat kebersihan yang tidak sesuai. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk menangani tumpahan cairan di lantai agar tidak menyebabkan kecelakaan? A. Mengabaikannya dan menunggu sampai mengering sendiri. B. Segera membersihkan dengan kain penyerap dan memasang tanda peringatan lantai basah. C. Membiarkan petugas kebersihan membersihkannya nanti. D. Menyapu tumpahan agar menyebar ke area lain. Atau E. Menggunakan kipas angin untuk mempercepat pengeringan tanpa membersihkan terlebih dahulu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, membersihkan segera dan memasang tanda peringatan mencegah kecelakaan akibat lantai yang licin ya. Jadi teman-teman, yang dilakukan itu adalah segera membersihkan ya tumpahan tersebut ya dengan kain penyerap dan memasang tanda peringatan lantai basah. Selanjutnya,
Dalam pembersihan toilet kantor, apa langkah yang harus diutamakan oleh pengelola umum? A. Menggunakan pembersih dan aroma kuat untuk menutupi bau. B. Membersihkan secara teratur dengan disinfektan dan memastikan ketersediaan sabun serta tisu. C. Menyediakan pewangi ruangan tanpa membersihkan area secara menyeluruh. D. Menutup akses toilet saat tidak ada petugas kebersihan yang bertugas. Atau E. Mengandalkan pegawai untuk membersihkan toilet mereka sendiri. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pembersihan dengan disinfektan secara teratur serta penyediaan sabun dan tisu sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, jadi yang B, teman-teman. Membersihkan secara teratur dengan disinfektan dan memastikan ketersediaan sabun serta tisu. Selanjutnya, apa dampak negatif dari penggunaan bahan pembersih yang mengandung zat berbahaya dalam jangka panjang? A. Meningkatkan efektivitas pembersihan tanpa resiko. B. Meningkatkan efisiensi anggaran karena bahan lebih kuat. C. Berpotensi merusak peralatan kantor dan membahayakan kesehatan pegawai. D. Memastikan lingkungan kantor selalu bersih dengan sedikit usaha. Atau E. Mengurangi kebutuhan pembersihan berkala. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan kerusakan peralatan serta gangguan kesehatan bagi pegawai dalam jangka panjang. Nah, ini jawabannya yang C ya. Berpotensi merusak peralatan kantor dan membahayakan kesehatan pegawai. Selanjutnya, dalam menyusun jadwal pembersihan kantor, faktor utama yang harus diperhatikan oleh pengelola umum adalah A. Menyesuaikan frekuensi pembersihan berdasarkan tingkat penggunaan ruangan. B. Menggunakan jadwal yang sama untuk semua ruangan tanpa pengecualian. C. Membersihkan hanya jika ruangan terlihat kotor. D. Menyusun jadwal pembersihan hanya berdasarkan ketersediaan petugas kebersihan. E. Memprioritaskan pembersihan ruangan pimpinan terlebih dahulu. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang A. Pembahasan. Frekuensi pembersihan harus disesuaikan dengan tingkat penggunaan ruangan. Misalnya, ruangan rapat dan area publik perlu lebih sering dibersihkan dibandingkan ruangan arsip yang jarang digunakan. Nah, jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi menyesuaikan frekuensi pembersihan itu berdasarkan tingkat penggunaan ruangan. Selanjutnya, mengapa penting memiliki agenda rapat yang jelas sebelum rapat dimulai? A. Untuk memberikan kebebasan bagi peserta dalam membahas berbagai topik. B. Agar peserta dapat mempersiapkan diri dan rapat berjalan lebih efisien. C. Supaya pimpinan rapat dapat mengontrol jalannya rapat sepenuhnya. D. Agar rapat bisa berjalan lebih lama untuk membahas berbagai isu secara mendalam. E. Supaya pengelola umum dapat menentukan jumlah konsumsi yang harus disediakan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Agenda rapat yang jelas membantu peserta memahami topik yang akan dibahas, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, menghemat waktu, dan membuat rapat lebih terarah. Ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang B ya. Tentunya agar peserta itu dapat mempersiapkan diri dan rapat itu berjalan lebih efisien ya, sesuai dengan tema, gitu kan. Jadi terarah. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum harus menangani peserta rapat yang datangnya terlambat? A. Membiarkan peserta terlambat tanpa memberikan informasi terkait dengan bagian rapat yang telah dibahas. B. Tidak mengizinkan peserta terlambat masuk ke ruangan. C. Mengulang kembali seluruh pembahasan untuk peserta yang terlambat. D. Menghentikan rapat sampai semua peserta hadir. Atau E. Menyediakan mekanisme pencatatan kehadiran dan memastikan peserta dapat mengikuti jalannya rapat tanpa mengganggu yang lain. Jawabannya adalah kita lihat ya, teman-teman, jawabannya yang
E. Pembahasan. Pengelola umum harus memiliki mekanisme pencatatan kehadiran dan memastikan peserta yang terlambat bisa mengikuti jalannya rapat tanpa mengganggu peserta yang lain. Ya. Jadi teman-teman jawabannya yang E ya. Menyediakan mekanisme pencatatan kehadiran dan memastikan peserta itu dapat mengikuti jalannya rapat tanpa mengganggu yang lain. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum memastikan kelancaran diskusi dalam rapat? A. Menggunakan satu jenis tata letak meja untuk semua jenis rapat. B. Membiarkan peserta memilih tempat duduk mereka sendiri tanpa pengaturan. C. Menyediakan konsumsi yang lebih banyak agar peserta tetap nyaman. D. Mengatur susunan kursi dan meja yang mendukung komunikasi serta memastikan alat bantu presentasi tersedia. E. Mengandalkan pimpinan rapat untuk mengatasi hambatan komunikasi tanpa peran pengelola umum. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Tata letak kursi dan meja yang sesuai dengan jenis rapat ya. Misalnya U-shape untuk diskusi terbuka atau theater style untuk presentasi. Nah, ini membantu komunikasi dan meningkatkan efektivitas diskusi ya. Jadi jawabannya yang D. Ini mengatur susunan kursi dan meja itu yang mendukung komunikasi serta memastikan alat bantu presentasi yang tersedia ya. Jadi jawabannya D. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh pengelola umum setelah rapat selesai? A. Membiarkan peserta membersihkan sendiri ruangan rapat. B. Langsung menutup ruangan tanpa memastikan kebersihannya. C. Mendokumentasikan hasil rapat dan memastikan ruangan dikembalikan ke kondisi semula. D. Tidak perlu melakukan dokumentasi hasil rapat. Atau E. Membiarkan ruangan dalam kondisi apa adanya untuk rapat berikutnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya. Setelah rapat selesai, hasil rapat harus terdokumentasi dengan baik agar bisa ditindaklanjuti. Selain itu, ruangan harus dikembalikan ke kondisi semula agar siap digunakan kembali ya. Jadi yang pas atau yang benar itu yang C ya. Jadi melakukan dokumentasi hasil rapat tersebut dan memastikan ruangan itu dikembalikan ke kondisi semula. Selanjutnya, mengapa penting bagi pengelola umum untuk memastikan kebersihan ruangan rapat setelah digunakan? A. Agar ruangan tetap nyaman dan siap digunakan untuk agenda berikutnya. B. Supaya peserta rapat berikutnya dapat mengatur ulang tata letak sesuai keinginan mereka. C. Untuk mengurangi beban kerja petugas kebersihan. D. Karena kebersihan ruangan tidak berpengaruh terhadap efektivitas rapat. Atau E. Untuk menghemat biaya operasional dengan tidak membersihkan ruangan secara rutin. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, kebersihan ruangan rapat itu penting untuk menjaga kenyamanan dan profesionalisme kantor. Ruangan yang bersih juga membuat rapat berikutnya dapat berlangsung tanpa hambatan ya. Jadi yang benar itu yang A. Tentunya agar ruangan itu tetap nyaman dan siap digunakan untuk agenda berikutnya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari perawatan barang dan peralatan kantor oleh pengelola umum? A. Mengabaikan perawatan dan mengganti barang saat rusak. B. Mengurangi anggaran pengadaan barang baru tanpa alasan jelas. C. Menghindari penggunaan barang oleh pegawai lain. D. Mengurangi kebutuhan untuk melakukan inventarisasi secara rutin. Atau E. Memastikan barang dan peralatan tetap berfungsi optimal dan tahan lama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, perawatan yang baik memastikan barang tetap berfungsi optimal, memperpanjang masa pakai, serta mengurangi biaya pengadaan barang baru ya. Jadi yang E teman-teman, memastikan barang dan peralatan tetap berfungsi optimal dan tahan lama. Selanjutnya, manakah dari berikut yang merupakan langkah pertama dalam program perawatan peralatan kantor?
A. Mengandalkan pegawai untuk merawat barang tanpa prosedur yang jelas. B. Mengganti barang yang sudah tua tanpa mengevaluasi kondisinya. C. Menunggu sampai barang rusak sebelum dilakukan perbaikan. D. Hanya membersihkan barang tanpa melakukan pengecekan fungsi. Atau E. Melakukan pendataan dan pencatatan inventaris barang secara berkala. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan. Pendataan dan pencatatan inventaris penting agar pengelola umum mengetahui kondisi dan jadwal perawatan setiap barang ya. Jadi yang E, melakukan pendataan dan pencatatan inventaris barang secara berkala. Selanjutnya, apa risiko utama jika pengelola umum tidak melakukan perawatan rutin pada peralatan kantor? A. Pegawai lebih bebas menggunakan peralatan tanpa aturan. B. Biaya perbaikan dan penggantian barang meningkat. C. Tidak ada dampak karena barang tetap bisa digunakan tanpa perawatan. D. Inventaris kantor menjadi lebih sedikit dan lebih mudah dikelola. Atau E. Membantu efisiensi penggunaan anggaran dengan mengurangi biaya perawatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B tentunya. Pembahasan, tanpa perawatan rutin, barang itu akan lebih cepat rusak. Sehingga biaya perbaikan dan penggantian tentu akan meningkat ya, atau membengkak lebih banyak dan lebih besar. Jadi jawabannya benar itu yang B. Biaya perbaikan dan penggantian barang akan meningkat. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk merawat perangkat elektronik kantor seperti komputer dan printer? A. Menyimpan perangkat di tempat yang tertutup rapat tanpa ventilasi. B. Menggunakan komputer tanpa batas waktu untuk efisiensi kerja. C. Membersihkan secara berkala dan melakukan update perangkat lunak. D. Mengandalkan teknisi hanya saat perangkat mengalami kerusakan. Atau E. Mematikan komputer hanya saat listrik padam. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang C ya. Pembahasan, perawatan perangkat elektronik melibatkan pembersihan rutin dan update perangkat lunak untuk menjaga performanya tetap optimal ya. Jadi yang C, membersihkan secara berkala dan melakukan update perangkat lunak. Selanjutnya, dalam perawatan barang kantor, mengapa penting memiliki jadwal pemeliharaan rutin? A. Hanya untuk formalitas administratif tanpa dampak signifikan. B. Agar pengadaan barang baru dapat dilakukan lebih cepat. C. Supaya barang lebih cepat rusak dan bisa diganti dengan yang baru. D. Untuk menghindari penggunaan barang secara berlebihan oleh pegawai. E. Untuk mencegah kerusakan dan memastikan barang selalu dalam kondisi baik. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang E ya, teman-teman. Pembahasan, jadwal pemeliharaan rutin itu membantu mencegah kerusakan sebelum terjadi, sehingga peralatan tetap dalam kondisi baik dan bisa digunakan dalam jangka panjang ya. Jadi jawabannya yang E, teman-teman. Untuk mencegah kerusakan dan memastikan barang selalu dalam kondisi baik. Selanjutnya, apa resiko utama yang dapat terjadi jika pengelola umum tidak mempertimbangkan alergi atau pantangan makanan tamu? A. Tamu mungkin tidak menyelesaikan makanannya. B. Tamu merasa kurang dihargai. C. Tamu dapat mengalami reaksi alergi yang berbahaya. D. Tamu mungkin tidak datang kembali ke kantor. Atau E. Makanan menjadi sia-sia dan tidak termakan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang C. Pembahasan, alergi makanan bisa menyebabkan reaksi serius seperti anafilaksis, sehingga pengelola umum harus memastikan bahwa makanan yang disajikan itu aman bagi tamu ya. Jadi yang benar itu yang C. Yang potensi besar terjadi itu tamu akan dapat mengalami reaksi alergi yang berbahaya. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik bagi pengelola umum untuk mengetahui preferensi makanan tamu? A. Menebak berdasarkan asal negara tamu. B. Bertanya langsung dengan sopan sebelum jamuan. C. Menyediakan semua jenis makanan agar tamu bisa memilih. D. Mengikuti menu favorit pimpinan kantor.
Atau E, mengandalkan kebiasaan makanan yang sudah ada di perusahaan? Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan menanyakan langsung dengan sopan adalah cara terbaik untuk memastikan makanan yang disediakan itu sesuai dengan preferensi tamu ya. Jadi yang B teman-teman. Jadi bisa bertanya langsung kepada tamu tersebut ya sebelum jamuan. Tentunya dengan cara yang baik dan sopan ya bertanyanya. Oke, selanjutnya. Dalam konteks jamuan bisnis, minuman yang paling netral dan dapat diterima oleh hampir semua tamu adalah A. Kopi hitam, B. Jus buah segar, C. Air mineral, D. Teh hijau, atau E. Minuman berenergi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu yang C ya. Pembahasannya kita lihat. Air mineral itu adalah pilihan paling netral yang dapat diterima hampir oleh semua tamu, baik karena alasan kesehatan, alasan budaya, atau preferensi pribadi. Ya. Teman-teman, jadi minuman yang paling netral ya, yang dapat disajikan ya, kemudian bisa diterima oleh hampir semua orang atau semua tamu, itu adalah air mineral. Ini netral sekali ya, air mineral. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum memastikan bahwa makanan tetap dalam kondisi terbaik saat disajikan kepada tamu? A. Menyimpan makanan dalam suhu ruangan sebelum penyajian. B. Menyediakan makanan dalam porsi besar untuk menghindari kekurangan. C. Memesan makanan dari restoran berkualitas tinggi dengan pengemasan yang tepat. D. Menyiapkan makanan jauh sebelum tamu tiba. Atau E. Menghangatkan ulang makanan beberapa kali sebelum disajikan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan memesan dari restoran berkualitas tinggi dengan pengemasan yang tepat itu membantu menjaga cita rasa dan kebersihan makanan hingga saat disajikan ya teman-teman. Ini yang paling tepat jawabannya ya. Jadi kita memesan makanan itu dari restoran tentunya yang berkualitas tinggi dengan pengemasan yang tepat ya. Jadi restorannya tidak sembarangan. Jadi kita harus tahu restoran yang dari tempat kita memesan makanan tersebut. Oke, selanjutnya. Jika seorang tamu memiliki pantangan makanan tertentu, bagaimana pengelola umum itu menanganinya? A. Meminta tamu membawa makanan sendiri. B. Menyediakan pilihan makanan yang sesuai dengan pantangannya. C. Menghindari menyajikan makanan sama sekali. D. Menyediakan pilihan makanan dalam jumlah besar. Atau E. Meminta tamu untuk menyesuaikan diri dengan menu yang ada. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan menyediakan pilihan makanan yang sesuai dengan pantangan tamu menunjukkan perhatian terhadap detail dan rasa hormat kita ya terhadap preferensi mereka ya. Jadi teman-teman, pengelola umum itu bisa melakukan ini, yaitu melakukan penyediaan pilihan makanan yang sesuai dengan pantangan tamu ya atau pantangannya. Selanjutnya, apa resiko utama jika pengelola umum tidak mencantumkan informasi pengirim dengan lengkap pada paket dokumen? Nah, ini saat pengiriman dokumen ya. A. Dokumen bisa hilang atau tidak sampai ke tujuan. B. Dokumen akan lebih cepat sampai. C. Penerima mungkin akan kesulitan membuka dokumen. D. Biaya pengiriman akan meningkat. Atau E. Dokumen bisa ditolak oleh kurir. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu yang A, teman-teman. Pembahasannya ya. Informasi pengirim yang lengkap penting untuk menghindari resiko dokumen hilang atau salah alamat, serta memudahkan pengembalian jika terjadi kesalahan dalam pengiriman ya. Teman-teman, jadi kalau misalnya pengelola umum ya, kita sebagai pengelola umum tidak mencantumkan informasi pengirim dengan lengkap pada paket, maka resikonya ini, dokumen itu akan bisa hilang dan atau tidak sampai ke tujuan. Oke, selanjutnya.
Mengapa penting untuk mencantumkan nomor telepon penerima pada label pengiriman dokumen? A. Agar dokumen lebih cepat diproses di kantor kurir. B. Untuk memudahkan kurir menghubungi penerima jika terjadi masalah dalam pengiriman. C. Untuk memastikan kurir mengetahui isi dokumen. D. Untuk memverifikasi identitas penerima. Atau E. Agar biaya pengiriman lebih murah. Jawabannya adalah Nah, kita lihat ya. Jawabannya yang benar itu yang B. Pembahasan mencantumkan nomor telepon penerima itu membantu kurir berkomunikasi langsung jika ada masalah atau kendala selama proses pengiriman. Memastikan dokumen sampai dengan tepat waktu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Untuk memudahkan kurir menghubungi penerima jika terjadi masalah dalam pengiriman. Selanjutnya, saat mengirim dokumen ke luar negeri, apa yang harus diperhatikan pengelola umum terkait peraturan negara tujuan? A. Memastikan ada bonus untuk kurir. B. Menyiapkan dokumen pendukung seperti invoice dan packing list. C. Memilih layanan pengiriman termurah. D. Menggunakan bahasa Inggris dalam semua dokumen. Atau E. Menggunakan amplop berwarna mencolok. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu tentunya yang B. Kita lihat pembahasan. Dokumen pendukung seperti invoice dan packing list itu diperlukan untuk dan mempercepat proses pengiriman internasional serta mencegah masalah administratif ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya. Teman-teman bisa menyiapkan dokumen pendukung seperti invoice dan packing list ya. Oke, selanjutnya. Jika dokumen yang akan dikirim memiliki nilai finansial yang tinggi, langkah tambahan yang perlu diambil adalah A. Mengemas dokumen dalam amplop biasa. B. Menggunakan layanan pengiriman standar. C. Mengasuransikan dokumen selama pengiriman. D. Mengirimkan fotokopi dokumen terlebih dahulu. Atau E. Menghubungi penerima setelah dokumen tiba. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, asuransi pengiriman memberikan perlindungan finansial jika terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen yang memiliki nilai tinggi, memastikan keamanan investasi perusahaan. Jadi jawabannya yang C. Mengasuransikan dokumen selama pengiriman. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan layanan kurir dengan sistem pelacakan online? A. Biaya pengiriman lebih murah. B. Waktu pengiriman lebih singkat. C. Memudahkan pemantauan status pengiriman secara real time. D. Dokumen lebih aman dari kerusakan. Atau E. Mengurangi waktu pengemasan dokumen. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Sistem pelacakan online memungkinkan pengelola umum untuk memantau status dokumen secara real time, memberikan kepastian dan transparansi dalam proses pengiriman. Ya, jadi jawabannya yang C, memudahkan pemantauan status pengiriman secara real time. Selanjutnya, mengapa penting bagi pengelola umum untuk mencantumkan nomor telepon penerima pada paket? A. Untuk mempermudah komunikasi jika ada kendala dalam pengiriman. B. Agar penerima tahu siapa pengirimnya. C. Untuk menghindari biaya tambahan dari kurir. D. Untuk mempercepat proses pengemasan barang. Atau E. Agar penerima bisa menghubungi pengirim setelah barang diterima. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, mencantumkan nomor telepon penerima sangat penting agar kurir dapat menghubungi penerima jika ada kendala seperti alamat yang kurang jelas atau penerima tidak berada dalam lokasi atau di lokasi tempat tujuan. Jadi yang pas, yang tepat jawaban benar adalah A. Untuk mempermudah komunikasi jika ada kendala dalam pengiriman. Selanjutnya, jika barang yang dikirim bernilai tinggi, langkah tambahan yang perlu dilakukan adalah A. Menggunakan asuransi pengiriman. B. Mengemas barang dengan plastik biasa. C. Menggunakan layanan pengiriman termurah. D. Tidak memberikan informasi nilai barang kepada kurir. Atau E.
mengirim barang tanpa konfirmasi penerima? Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Asuransi pengiriman memberikan perlindungan jika barang bernilai tinggi hilang atau rusak selama pengiriman, sehingga risiko finansial dapat diminimalkan. Ya, jadi yang benar itu yang A, menggunakan asuransi pengiriman. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk menangani kesalahan alamat tujuan saat barang sudah dikirim? A. Menyalahkan layanan pengiriman tanpa solusi konkret. B. Menunggu barang dikembalikan tanpa tindakan lanjut. C. Mengabaikan kesalahan tersebut dan berharap barang tetap sampai. D. Meminta penerima untuk mencari barang sendiri. Atau E. Menghubungi kurir untuk memperbarui alamat jika memungkinkan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya benar itu adalah yang E. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Jika ada kesalahan alamat, segera menghubungi kurir untuk memperbarui informasi pengiriman. Adalah langkah terbaik untuk mencegah keterlambatan atau barang dikembalikan. Ya. Jadi yang dilakukan adalah yang E ini, yaitu menghubungi kurir untuk memperbarui alamat jika memungkinkan. Selanjutnya, jika pengiriman dilakukan ke luar negeri, apa yang harus diperhatikan oleh pengelola umum? A. Peraturan kepabeanan negara tujuan. B. Warna kemasan barang. C. Jenis kurir yang digunakan dalam negeri. D. Menggunakan label alamat dalam bahasa Indonesia. Atau E. Menghindari asuransi untuk menghemat biaya. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Peraturan kepabeanan negara tujuan harus diperhatikan agar barang atau dokumen tidak tertahan di bea cukai dan pengiriman berjalan secara lancar. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman oleh pengelola umum itu yang A. Kaitannya dengan peraturan ya kepabeanan ya negara tujuan. Kalau kita tahu ini, itu meminimalkan resiko barang kita ditahan di bea cukai. Selanjutnya, apa keuntungan utama menggunakan layanan kurir dengan sistem pelacakan online? A. Memudahkan pemantauan status pengiriman secara real time. B. Mengurangi biaya pengiriman. C. Mempercepat pengemasan barang. D. Membuat kurir bekerja lebih cepat. Atau E. Menurunkan resiko pengiriman tertunda. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu yang A, teman-teman. Pembahasan. Pelacakan online memungkinkan pengirim dan penerima untuk memonitor status pengiriman secara real time, meningkatkan transparansi dan akurasi pengiriman. Ya, jadi jawabannya yang A, memudahkan pemantauan status pengiriman secara real time. Nah, teman-teman, demikianlah ya 35 contoh soal untuk pengelola umum operasional yang sudah kita lakukan tadi. Mudah-mudahan simulasi ini, latihan ini, itu menambah wawasan kita sehingganya bisa memudahkan kita menjawab soal-soal saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.